Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana kabar anak semuanya? Iya, alhamdulillah. Luar biasa. Sehat ya, insya Allah ya. Coba, jadi kalau Pak Halim bertanya seperti itu, bagaimana kabar anak semuanya? Senyum jawab, alhamdulillah. Pagi yang cerah. Allahu Akbar. Bilang ya. Bagaimana kabarnya semuanya? Alhamdulillah. Pagi yang cerah. Allahu Akbar. Ya, alhamdulillah ya. Ya, sekali lagi syukur yang sangat mendalam kita panjatkan kepada Allah karena pagi hari ini cerah ya. Karena beberapa hari yang lalu cuaca di sekitar kita mendung, bahkan ada yang hujan deras. Tapi untuk 2 hari ini alhamdulillah semuanya bisa cerah. Bagi yang mungkin butuh berjemur, hari ini ada yang sudah berjemur? Belum. Supaya nanti meningkat ya, nanti insya Allah masih ada waktu ya untuk berjemur. Barangkali ada yang sempat berolahraga, nah itu lebih baik. Masih olahraga. Ini hal yang harus perlu hari ini. Kita berdoa dulu ya. Ya, semuanya sikap berdoa. Tangan diangkat. Baca surat Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Amin. Ikrar syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Ikrar kerelaan. Nabi Muhammadin nabiyya wa rasulullah bil Qur'ani imaman wa hukma. Doa pembuka hati. Rabbi Rabbi wa yassir li amri Qadatam yafqahu bi. Doa tambah ilmu. Rabbi ilma warzuqni fahma. La ilaha illa wa ilaihin nur. Ya, alhamdulillah kita sudah berdoa semuanya. Allah, kita nanti akan dilancarkan oleh Allah dan diridailah oleh Allah. Semoga belajar kita kali ini nanti semuanya bisa masuk ke dalam hati kita dan pikiran kita. Nah, oke. Ya. Putus-putus, Pak. Iya, Pak. Putus-putus.
Videonya di kotak tanda. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, sudah tersambung lagi ya. Halo. Halo, Ya, terdengar suara Pak Halim? terdengar. Ya, mohon maaf ya. Oke, sudah sarapan semuanya ya? Ya, Ya, ada yang belum? Ada yang belum ya? Nanti setelah Zoom sarapan ya. Jangan sampai nanti kita terlambat sarapan. Karena itu nanti akan mengganggu pencernaan kita ya. Nah, terus adakah yang belum sholat duha? saya Siapa yang sudah coba angkat tangan? Saya belum. Oh, saya belum ya. Nah, jangan sampai ketinggalan ya sholat duhanya. Nanti setelah Zoom juga nanti segera disusulkan sholat duhanya. Untuk apa sholat duha? Yo, ada yang tahu enggak kenapa kita harus sholat duha? Untuk memperbaiki sholat bolong. Oh ya, boleh. Untuk memperbaiki sholat kita yang bolong. Terus ada yang lain? Ya, pahalanya apa, Mas? Ada yang tahu pahalanya sholat duha? Ya, yang pertama nanti kita disiapkan istana di surga. Siapa yang tidak mau istana? Ayo, pasti semuanya pengen ya nanti di surga. Pengen lah. Pengen. Yang megah, bagus. Itu yang pertama. Yang kedua nanti insya Allah dilancarkan rezekinya. Rezeki itu tidak harus bentuknya uang ya, tapi kebaikan atau kemuliaan hati orang juga termasuk rezeki. Terus yang ketiga adalah diampuni dosanya. Oke, banyak ya ternyata keutamaan sholat duha. Jadi jangan sampai kita ketinggalan. Nah, oke, hari ini nanti kita akan belajar kembali untuk setiap pekannya di Zoom kita kali ini, dan hari ini nanti insya Allah tidak hanya Pak Halim dan Bu Junika, nanti akan ada Pak Guru mapel yang lain. Nah, insya Allah untuk pekan ini ada pelajaran bahasa Arab, kemudian ada pelajaran PJOK dan TIK. Nanti kita tunggu ya kehadiran beliau-beliau, ada Pak Miski, ada Pak Adi, sama Pak Iswan untuk hadir di tengah-tengah kita. Namun menu utama kita hari ini nanti akan ada penjelasan dari Bu Yunika. Bu Yunika sudah siap belum perlengkapannya? Sudah, Pak. Ya loh, itu Bu Yunika itu siapa? Oh, masih WA. Ya, oke. Coba kita cek Pak Guru yang lain. Pak Miski, Pak Adi, dan Pak Iswan sudah hadir di tengah-tengah kita? Belum. Sudah paling. Kita cek di partisipan ya. Oke, sebentar. A, I, ada juga. Atau siapa ya, Pak? Itu siapa coba? Nggak tahu. Tadi kan Pak Ali sudah menyebutkan 3 orang guru inisialnya A, I, dan M. Siapa coba kalau kita A? PKI. Ya betul, Pak Adi. I siapa? Pak Kalau I? Iswan. Ya Pak Iswan. Kalau M? Miski. Ya. Oke, ini paling scroll. Ini nggak ada. Muncul. Ya, oke. Iya. Dari itu paling nyari juga belum ketemu. Oke. Nah, seperti yang paling jelaskan tadi, insya Allah untuk menu utama kita nanti ada Bu Yunika yang akan memperagakan pembuatan alat gerak. Ya, bukan tengkorak ya, gerak atas itu. Kira-kira kalau kan kemarin sudah diajari, jadi kerangka itu terbagi menjadi beberapa. Di antaranya adalah tulang kepala, tulang betis, badan, tulang dan tulang
Ekor. Anggota gerak itu ada 2, yaitu atas itu. Kalau gerak atas itu tulang apa coba? Kerangka apa? Yang gerak itu yang kita gerakkan itu apa, Mas? Yang sering kita gerakkan? Tangan. Ya, betul. Tangan dan satu lagi yang bawah? Kaki. Ya, nanti akan diperagakan untuk organ gerak yang atas, yaitu yang tangan. Nanti mungkin bisa kalian, Pak, sudah semuanya sudah bawa modul ya? Sudah siapkan modul ya? Nah, coba tengok di halaman berapa ya? Oke, halaman 22 dan 23. 22 sama halaman 27. 23. 23, Mbak. Ya, halaman 22 dan 23 yaitu tentang organ gerak atas, yaitu tangan. Ya. Nah, nanti akan dijelaskan oleh Bu Nika. Dan nanti sama Pak Alim adalah matematika. Nanti Pak Alim akan jelaskan. Matematika mulu. Oh iya. Ya, kita Bosan, Pak. Bosan ganti yang lain. Terus apa? Mau pelajaran apa sama Pak Alim? TIK kan sudah ada ahlinya. TIK sudah ada ahlinya itu Pak Isma. Nanti olahraga sudah ada ahlinya Pak Adi. Cerita di kelas 3. Bahasa Arab nanti ahlinya sama Pak Adi. Kalau di kelas 3, Pak Arifin. Iya, Pak Arifin suka cerita. Oh iya. Berarti untuk pertemuan ke depan mungkin kita siapkan dulu ya. Allah. Oke, Bu Yunika gimana, sudah siap? Sudah. Mana Bu Yunika? Oke, kalau cerita itu kemarin kalian sudah baca itu belum? Yang sahabat Ali bin Abi Thalib. Sudah. Ya. Sudah. Itu kemarin ceritanya gimana? Coba ada yang bisa Sudah. Apa sih kebaikan dari Ali ini dari cerita yang kemarin sudah kalian baca? Rela terlambat sholat subuh demi menolong orang Yahudi. Oh iya, betul ya. Ya. Jadi kan Ali ini lagi mau berangkat sholat apa, Mbak? Sholat subuh. Tapi pada saat dia berjalan di depannya ada kakek-kakek orang Yahudi, kakek-kakek. Ya. Yahudi sama Islam itu sama enggak? Beda. Nah, Yahudi itu termasuk kaum yang menentang Islam ya. Tapi sekalipun seperti itu, Yahudi yang sangat membenci Islam, oleh Ali, kakek-kakek yang Yahudi tadi tetap dihormati. Jadi kalau menghormati orang tua tidak harus pandang siapa agamanya, dari mana sukunya, terus bahasanya seperti apa. Tentunya kalau orang tua itu sama saja harus kita hormati. Oke, siapa yang di sekitar kalian ada orang tua? Ada enggak? Ya. Siapa yang sama? Coba angkat tangan. Yang tinggal bersama orang tua. Maksudnya kakek atau nenek? Angkat tangan. Enggak. Ada enggak yang tinggal sama orang tua, yaitu kakek dan nenek? Enggak. Ada. Masa sih enggak ada? Ada satu pun. Kalau tetangganya ada enggak? Enggak. Kakekku udah enggak ada ya, Pak. Lah kalian tinggalnya di tengah hutan. Hah? Si mbakku ya yang tinggalnya di tengah hutan tuh. Hutan mana? Ya, oke. Kalau kita melihat tetangga kita atau bahkan keluarga kita yang sudah tua, maka kita harus menghormatinya ya. Terlebih-lebih kalau kita bisa membantu mereka, karena mereka sudah kesulitan untuk beraktivitas, ya kan? Terima kasih yang sudah mereview tadi kisahnya Ali. Terus
Mundur. Stop. Oke. Yunika sudah siap? Siap, Pak. Ya, ya. Ya, terdengar Ya. tidak suara saya? Oke, silakan. Oke. Ya, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, suara Bu Yunika terdengar jelas? Oke, coba Bu Yunika tes dulu. Mana semangatmu? Ini semangatku. Ada salah apa ya? Kok lebih gitu? Coba tes lagi. Mana solihmu? Ini solehku. Mana solihatmu? Ini soleh. Mas, ikut yang solih apa yang solihat? Oke, nah sebelum belajar hari ini kita mau belajar tentang jenis-jenis otot manusia beserta fungsinya. Nah, sebelum belajar yuk kita main games dulu yuk sebentar. Coba ya, ini tadi ditebak ya, ini gambar apa ya? Kelihatan nggak? Kelihatan? Baru. Kelihatan? Udah. Udah kelihatan? Yuk, coba ini ditebak gambar apa? Buku. Oke, kita lihat. Buku. Ya, ternyata nggak ada yang benar. Di TikTok ada. Oke, lanjut lagi ya. Coba tebak-tebakan lagi yuk. Tebak-tebakan lagi. Kalau ini gambar apa kira-kira? Monyet. Ular. Ada yang bener nih kayaknya. Ayo apa yuk? Ular. Ada yang jawab ular. Selain ular, apa lagi? Burung berkepala gajah. Gajah. Ular. Tebak-tebakan Kadal. Ada yang kadal, ada yang ular, ada yang gajah, Bu. Yuk, kita kanguru. Nah, lihat gambar apa dia? Ayo, ini gambar apa? Kelinci. Ada yang benar ya? Gak ada yang benar deh. Sekali lagi. Oke. Susah ya. Ini gambar apa? Gajah. Ada yang jawab gajah, ada yang enggak. Gajah, ada yang Kalau nggak enggak. banteng, kalau nggak kambing, kalau nggak sapi. Ada ini garis-garis tuh. Kalau garis-garis kalau garis-garis Diganti mesti nanti. ganti beraya. Ayo kita lihat 1, 2, 3. Jeng. Doa benar. Gajah ya. Udah. Ada yang jawab gajah. Betul gajah hore. Oke, next lanjut ya, siap ya, seperti pembelajaran biasanya. Mungkin kayaknya. Oke, halo. Gajah kalau nggak zebra. Oke, Bu Yunika ingatkan kembali ya, saat pembelajaran Zoom berlangsung, saat Bu Yunika ataupun Pak Halim sedang menerangkan, silakan untuk speakernya dimatikan terlebih dahulu. Oke, sudah? Bu Yunika akan menerangkan ketika sudah tidak ada yang berbicara. Oke? Lanjut ya. Sudah ya permainannya ya. Ini kita lanjut ke pembelajaran selanjutnya. Hari ini kita mau belajar tentang jenis-jenis otot manusia dan fungsinya. Oke, apa sih otot itu? Ada yang tahu otot? Otot itu adalah alat gerak pada manusia. Alat gerak pada manusia itu tadi yang sudah diterangkan sama Pak Halim ada 2, yaitu otot dan tulang. Kalau otot itu disebut alat gerak aktif. Kalau tulang itu disebut alat gerak pasif. Kenapa? Ada yang tahu nggak kira-kira? Ada yang tahu nggak kenapa disebut kayak gitu? Yunika kok ada garis hitam tadi? Terdengar suara Bu Yunika? Terdengar. Oke. Nah,
Terdengar. Kenapa disebut alat gerak pasif dan aktif? Karena alat gerak aktif yaitu otot dapat bergerak sendiri tanpa bantuan. Contohnya kalian pernah kedutan tiba-tiba matanya teguk gitu. Pernah? Ini gerak-gerak sendiri matanya. Pernah belum? Nah, itu adalah contoh gerakan aktif. Jadi dia bisa bergerak sendiri tanpa bantuan ya tutut gitu ya. Nah, sedangkan tulang kenapa disebut alat gerak pasif itu kenapa? Karena dia tidak bisa bergerak sendiri tanpa bantuan otot. Coba kalian pernah lihat tengkorak? Tengkorak itu tangan kalian. Nah, ini kalau nggak ada otot nggak bisa bergerak kayak gini. Jadi otot dan tulang itu bekerja sama saat manusia melakukan gerakan. Di tangan ini, tangan Bu Yunita bisa gerak-gerak kayak gini karena ada ototnya sama ada tulangnya. Jadi mereka bekerja sama. Coba kalau cuma tulang doang, gini nggak bisa begini dia. Cuma kayak gini doang. Oke, bisa? Lanjut ya. Nah, jenis otot itu ada 3 ya. Ternyata ada otot polos, lurik, dan jantung. Oke, next. Nah, otot polos itu mampu menggerakkan organ tubuh tanpa dikendalikan. Misalnya lambung menghancurkan makanan. Kan nggak mungkin lambung dihancurkan makanannya. Kan enggak kan? Dia langsung kita makan terus bekerja sendiri kan itu ototnya. Ya nggak usah kita suruh kan. Nah, itu adalah contoh otot polos. Jadi dia mampu menggerakkan sendiri tanpa dikendalikan. Lanjut. Nah, yang kedua adalah otot lurik. Dia menggerakkan anggota tubuh sesuai keinginan kita. Misalkan menggerakkan tangan atau menggerakkan kaki sesuai keinginan kita. Mau ke kanan, mau ke kiri, ya enggak? Coba tangan kalian bunyikan. Bisa ke kiri, bisa ke kanan. Sesuai perintah kita kan? Mau maju atau mau mundur. Mau jalan atau mau dada. Nah, itu adalah contoh otot lurik. Nah, lanjut. Yang terakhir adalah otot jantung. Nah, otot jantung itu di mana? Di jantung. Oke, next ya, lanjut ya. Nah, ini adalah di halaman 22 ya. Kita mau membuat alat peraga sederhana organ gerak atas. Nah, di sini adalah cara kerja otot biceps yang berada di lengan bagian depan. Nih. Dan gunanya apa? Untuk melakukan menarik dan melentangkan siku. Ini siku ya. Nah, sedangkan otot triceps nih. Ini yang biceps, ini yang triceps ya. Itu apa? Untuk ke samping dan ke belakang. Nah, ini berfungsi apa? Untuk meluruskan tangan. Nah, otot biceps dan triceps ini berfungsi untuk menjaga agar posisi bahu itu kokoh. Oke, paham? Yang ini apa tadi? Biceps. Yang ini triceps. Nanti kalian bikin contoh peraganya biar paham. Oke, lanjut ya. Nah, di sini nanti tugas kalian bukan hari ini ya, tugas besok. Kalian adalah membuat alat peraga. Membuat alat peraga sederhana alat gerak organ gerak atas. Apa itu organ gerak atas? Tangan. Kalau ini ciptaan Allah ya. Kita mencoba untuk membuat alat peraga. Ya apa? Ini paham. Nah, alatnya apa aja yang kita perlukan? Yang pertama, kardus. Kardus ya, kardusnya kardus apa aja? Yang penting kardus ya. Itu yang pertama. Yang kedua, balon. Balonnya ini kan di sini warna merah ya, tapi Bu Yunika kemarin nggak dapet yang warna merah, dapetnya yang warna kuning sama biru. Balon. Iya. Terus apa lagi? Karet gelang. Karet gelang itu yang kayak gini ya, karet gelang. Nah, nih. Terus jarum pentul. Nah, jarum pentul. Jarum pentul tahu kan yang kecil itu? Enggak. Nanti pinjam ibunya. Jarum pentul tuh yang kayak gini. Tahu. Nah, yang kayak gini kecil nih. Nih, gini. Nah, Tadi? Iya. Untuk bolongin tebusnya nanti. Terus gunting. Mana guntingnya? Gunting. Sama Bu Yunika pakainya spidol. Kalau pakai pensil nggak kelihatan soalnya. Oke, lanjut ya. Nah, ini kalian kapan membuatnya? Membuatnya yaitu Bu Yunika kasih waktu 3 hari. Hari Jumat, Sabtu, dan Ahad. Nah, ngumpulinnya di hari itu ya.
Jumat, Sabtu, atau Ahad. Bu Yunika kasih waktu 3 hari. Oke? Kalau ngumpulnya Senin, kenapa? Balonnya berapa? Balonnya 2. Nanti Bu Yunika praktekin sebentar. Balonnya 2. Nah, ngumpulinya boleh di hari Jumat, Sabtu, atau Ahad. Bu Yunika, kalau ngumpulinya hari Senin gimana Bu Yunika? Boleh nggak? Boleh, tapi nilainya berbeda sama yang ngumpulin hari Jumat, Sabtu, sama Ahad. Kalau yang hari Jumat, Sabtu, Ahad nilainya bisa 90, 91, 92, atau 95, tergantung karya kalian. Kalau yang 100 ada nggak? Selasa, tergantung nanti, bagus atau enggak. Kalau hari Senin, Selasa, atau lama ngumpulinya ya, nilainya ya 80, 70. Oke? Yang nilainya bagus yang ngumpulin hari Jumat, Sabtu, atau Ahad. Oke, ini tadi Bu Yunika udah bikin, kelihatan? Kelihatan. Bu Yunika tadi ini bikin dari jam 6:30 sampai jam 8 kurang. Berarti kurang lebih 1,5 jam ya. Nih. Oke, caranya gimana? Yang pertama, Bu Yunika praktekkan ya. Buatlah pola organ gerak atas, di kardus bekas, kemudian guntinglah nih. Kalau kalian susah ngeblat punya tangan kalian, silahkan ngeblat punya orang tua atau punya adik kalian. Tapi kalau orang tua gede ya biasanya ya, berarti boleh ngeblat punya punya adiknya atau punya kalian nih, kalian giniin. Terus dikasih spidol. Nah, iya, kelihatan nggak? Kelihatan? Kameranya kecil, kelihatan? Kelihatan nggak? Diblat ya. Tahu diblat itu dia apa? Nah, Cetaan, Bu. Ya, cetak. Ini lengan atas ya. Kita mau bikin lengan atas sama lengan bawah. Nih, lengan atas itu yang ini. Nih, segini nih. Ini lengan atas nih. Set. Ya, ini ya. Oke. Terus di sini. Oke, video. Nanti Bu Yunika videoin juga. Iya, cabung. Oke, terus. Ini lengan Terus atasnya saya ya. mau tanya, Bu. Ini lengan atasnya Itu dulu. hari apa? Bu Yunika ngasih taunya sebentar aja ya, nanti video selengkapnya. Nah, terus ini apa ini? Lengan bawah atau yang ini. Caranya gimana diblat kayak gini? Tangan, Bu. Diblat kayak gini ya. Oke, terus balonnya ada berapa? Ada 2, Bu Yunika. 2. Bisa yang kecil, bisa yang besar. Apakah harus merah warnanya? Tidak harus merah. Yang penting bentuknya balon. Kalau pakai plastik gimana? Oh, nah pakai plastik nggak bisa, nanti nggak bisa mundur-mundur kayak gini. Oke, langsung Bu Yunika peragakan aja ya. Nah, contohnya kayak gini. Kelihatan nggak? Enggak. Bu Yunika close dulu. Oke, kelihatan kalau kayak gini? Ini lengan atas, ini yang lengan atas, ini yang lengan bawah. Oke, Bu Yunika mundurkan laptopnya sebentar. Oke. Kelihatan? Ini yang lengan atas, ini yang lengan bawah, kelihatan? Kelihatan ya? Nah, terus Kelihatan. nih, kalau yang ini yang otot apa nih? Ayo, yang belakang. Yang belakang ini yang ini. Yang ini tripes. Nah, yang kuning ini tripes. Yang belakang kan? Yang belakang, yang sini. Terus yang depan ini yang biru, ini yang disebut contoh bicep. Nah, kalau kerjanya gimana Bu Yunika? Kerjanya ini kalau melembung kayak gini, kalau tangannya kayak gini, ini kan biasa kan? Melembung kan? Tapi kalau tangannya ke bawah, ini jadi ketarik ke bawah. Jadi tambah panjang. Kelihatan ya punya Bu Yunika. Oke, nih. Kalian bisa lihat bedanya. Kalau tangannya ketarik ke bawah, ini memanjang. Tapi kalau tangannya biasa, nih, biasa. Yang biru. Coba kalian perhatikan yang biru. Kalau Bu Yunika tangannya ke bawah, ini kan kayak tertarik ototnya, memanjangkan balonnya. Ya, memanjangkan nih. Misalnya tangannya lagi kayak gini. Ini tuh otot bicepnya lagi bekerja nih. Menarik, ya kan? Nih. Tapi kalau tangan kita ketekuk ke atas, ototnya biasa, nggak menarik, ya kan?
Kalau kayak gini biasa, tapi kalau kayak gini ya nggak? Nah, kelihatan nggak? Lihat belum bisa kelihatan nggak? Kelihatan. Oke, ada yang bingung? Ada. Ikat balonnya gimana? Kenapa? Biar nggak copot, cara Oh, ngikat cara balon. niup balonnya. Oke, begini praktekkan ya. Diikatnya Ini balonnya. gimana? Ini balonnya. Ini karetnya di itu dulu, dijadiin dua. Karetnya dijadiin dua. Set. Nah, jadi panjang kan? Jadi panjang kan? Ya. Nah, terus ditiup dulu. Tiupnya jangan besar-besar, sedang aja. Oke, segini aja. Nggak usah besar-besar. Nah, terus ditali nih. Ditali. Ini kita praktekkan loh. Kalau praktik Bu Yunika dulu, yang praktik baru kalian loh. Ikat kayak gini, ya kan? Nah, terus yang bawah juga sama. Nih, tadi kan karetnya 4 ya. Ini juga yang digunting dulu. Nah, terus ini kan sudah atasnya dikaret. Set. Nah, sekarang yang bawah juga dikaret. Dipijat sedikit buat angkat karet. Makanya melengkunginya nanti nggak usah gede-gede, takut nanti dor. Diikat. Tarik. Nah, jadinya kayak gini. Nah, ini adalah contoh otot bipes ataupun tripes. Ini kalau kayak gini sedang tidak bekerja. Tapi kalau otot yang kayak gini ketarik, ya berarti dia sedang bekerja. Paham. Oke, terus caranya masukin gimana nih? Ya kan tadi punya ini ya. Ini belum digunting cara ya. Boleh dibantu orang tua? Tapi kalian juga ikut mengerjakan ya, bukan yang bantuin orang, bukan yang mengerjakan orang tua. Boleh dibantu. Nah, terus caranya gimana, Bu? Nah, ini dibolong. Nih, dibolong. Oke, gunting atau pakai jarum betul. Ini kita nggak punya jarum betul tadi. Buat pakai. Nah, terus yang ini dimasukkan ke sini. Nah, kelihatan kan? Nah, terus yang ini diikat. Setengah jam jadi nih, Mas. Nah, kayak gini kan. Nah, yang bawah sini juga nanti dibolong. Apakah harus Bu Yunika bikin video tutorialnya? Harus bikin video Buat. Oh iya. Pakai video tutorial. Ya Bu, diuploadnya di YouTube. Oke, nanti Iya, jangan lupa subscribe, like, and comment ya. Bisa aja Bu Guru. Komennya aja dinonaktifkan gimana Oh caranya komen? iya. Ini kan takut kalian diisi, jadi komennya dinonaktifkan. Oke, kelihatan kayak gini. Ini kalau kayak gini, dari jauh ya. Nih, ini kan bolong, ini bolong. Nah, kalau otot sedang kalau kayak gini, ini kan biasa. Nah, ini sedang tidak bekerja. Kalau sedang bekerja gimana? Memanjang. Memanjang kan? Kelihatan bedanya? Memanjang. Nah, ini artinya otot sedang bekerja. Oke, paham? Paham. Nah, besok karya kalian silahkan difoto dengan kalian memakai seragam. Seragamnya yang kayak apa? Seragamnya yang masih muat. Terus difoto kayak gini. Sama kalian. Oke, kayak gini caranya. Oke, paham? Sampai sini paham? Ada pertanyaan? Ada. Ada yang tanya kan?
Ada. Ya, silakan nanya. Tanya apa? Selesai Zoom-nya jam berapa? Selesai Zoom-nya jam berapa? Jam 10. Udah, Bunika jawab. Berarti udah ada yang boleh nanya selesai Zoom-nya jam berapa. Oke, ada pertanyaan tentang IPA hari ini? Enggak. Kalau nggak ada Bunika yang nanya. Oke, tadi alat gerak itu ada dua. Apa namanya? Alat gerak manusia itu ada dua. Apa aja? Kak, silakan speakernya dibuka. Ada dua. Apa namanya? Otot dan tulang. Kenapa otot disebut gerak aktif? Bunika pilih aja ya. Bunika pilih. Karena nggak ada yang nanya, jadi Bunika pilih aja gimana. Bunika mau nanya. Mas dulu aja deh. Coba Bu Yunika mau nanya Mas. Jangan menghilang ya, jangan menghilang ya. Jangan aku. Menghilang. Nah, ini Bu Yunika sudah tahu nih siapa aja yang hadir. Berarti nanti kalau di akhir itu nggak ada bonus ya makanya. Oke. Mas mau nanya Mas. Oke, Mas dulu aja. Mas Sehan. Yo, silakan diaktifkan Mas Sehan. Kenapa otot disebut gerak aktif? Karena bergerak. Karena tulang juga bisa bergerak. Karena otot bisa bergerak sendiri tanpa bantuan tulang. Nah, sekarang yang Mbak. Kenapa tulang disebut alat gerak pasif? Kalau tadi dari Uut, sekarang dari Badar. Mana nih? Mana ya, Mbak ya? Oh, ini ada Mbak yang kelihatan. Mbak Naura. Mbak Naura, halo Mbak Naura. Terdengar Mbak Naura, silakan dibuka speakernya Mbak Naura. Halo, Mbak Naura. Ya, kenapa tulang disebut alat gerak pasif, Mbak Naura? Apa tadi? Ada loh di buku halaman 21. Kalau yang otot kenapa aktif? Kenapa tadi? Karena bisa bergerak sendiri. Kalau tulang kenapa pasif? Pasif itu diam ya. Apa? Halo, Mbak Naura? Ya. Ya, kenapa Mbak Naura? Jawab sebisanya dulu. Kenapa tulang disebut alat gerak pasif? Atau bisa dilempar Mbak Naura ke temennya, Mbak Naura milih siapa gitu. Tapi yang Mbak yang bantu Mbak Naura. Mau dilempar atau dijawab? Lempar. Ayo, ini kayak kuis ya. Kamu mau dilempar atau mau dijawab Mbak Naura? Lempar. Halo Mbak Naura. Boleh kok dilempar ke temennya. Mau milih siapa Mbak Naura? Lempar ke musuhnya. Musuhnya ya enggak lah, temennya kok. Musuhnya. Yo, mau minta bantuan siapa nih Mbak Naura? Sehan. Mbak mau sehat. Mbak tadi Mas kan sudah. Oke, coba bisa dibantu Mbak Meisa yang sekelas nih. Nah,
Silakan dibuka speakernya Mbak Maitza. Halo Mbak Maitza. Nah, dibuka dulu speakernya. Nah, oke. Kenapa tulang disebut alat gerak pasif? Karena tanpa adanya gerakan otot, tulang tidak dapat melakukan gerakan. Iya, jadi kenapa tulang itu disebut gerakan pasif? Karena harus ada yang membantunya, yaitu si otot, ya bisa bergerak. Oke, terima kasih kepada Mas Sehan, Mbak Naura, serta Mbak Maitza. Dari sini ada pertanyaan dulu sebelum kita akhiri pembelajaran IPA-nya. Udah selesai aja. Selesai aja, Bu. Oke, ya. Kalau gitu jangan lupa ya tugasnya ya. Tugasnya untuk hari Jumat adalah apa tadi? Klik, 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 klik. Membuat apa? Membuat tangan. Membuat alat Membuat boneka. Membuat Alat tangan. Tengkorak. Membuat tenaga sederhana Organ gerak gerak atas. Oke, kapan mengulinya? Besok kapan? Oh, wah, besok kapan-kapan gimana? Ayo, besok kapan mengulinya? Mengulinya besok Jumat, Sabtu, dan Ahad. 3 hari itu ya. Kalau hari Senin kelewat dari Ahad, ya boleh sih ngumpulin, tapi nilainya kurang. Curang. Oh iya dong, kan kuliahnya udah bisa kasih waktu 3 hari loh, Jumat, Sabtu, Ahad. Ngumpulin Senin nilainya bisa potong. 5 hari. Enggak, 3. Itu tadi itu ada videonya, 1 jam loh. Oke, mungkin dari Bu Yunika cukupan sekian. Terima kasih atas perhatiannya. Kalian tetap semangat. Balonnya boleh warna-warni ya, nggak harus warna merah ya. Bu Yunika kembalikan lagi ke Pak Halim. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bu Yunika yang sudah tentang otot dan organ gerak atas ya. Insya Allah nanti kalau kalian sungguh-sungguh untuk mengerjakan itu tidak berat. Jadi, sekalipun itu diberi waktu 3 hari, sebenarnya kalau kalian bisa sungguh-sungguh 1 hari sudah jadi. Nah, 3 hari itu kenapa ya? Mungkin barangkali apa yang harus kita kerjakan itu bukan alat-alat yang tidak bisa kita cari sehari. Tapi kalau kita sungguh-sungguh mungkin barangkali kita langsung hunting 1 hari itu langsung. Itu ya. Nah, di tengah-tengah kita sudah ada Pak Iswan nih. Halo Pak Iswan. Halo. Ya, halo. Aja Pak Iswan. Belajar TIK, Pak. Oke, itu ada Pak Iswan. Minecraft, Pak. Belajar Minecraft itu nggak usah belajar, kamu sudah langsung bisa. Oke, tadi sudah ada suara Pak Iswan. Karena buka, Pak. Oh, Pak Iswan, kami persilahkan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana ini? Kabarnya anak-anak semua? Baik, Pak. Alhamdulillah. Sudah tugas TIK ya. Tugas TIK-nya berkaitan dengan Microsoft Excel. Di kelas 4 sudah belajar Microsoft Excel tentang sel ya. Nah, nanti kita lanjutkan di kelas 5. Itu kita akan membuat grafik atau chart. Ya. Ada yang sudah paham apa itu chart atau grafik? Pernah lihat? Belum. Ya. Nanti ya kita belajar. Tapi tugasnya buat besok. Nanti Pak Iswan kasih link video di YouTube, insya Allah. Oke. Ya, gitu aja ya. Coba. Sekian dari Pak Iswan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, Masuk sudah saya ada dibaca, challenge dari Pak Iswan untuk TIK bisa ya. Kalau TIK itu di hari apa? Hari Jumat ya Pak Iswan ya? Ya. Ya, betul. Berarti besok hari Jumat kalian akan diberikan challenge oleh Pak Iswan untuk membuat grafik di Excel. Sudah siap semuanya ya? Ini yang suka sama komputer pastinya sudah tunggu video dan challenge dari Pak. Oke, Mbak. Siap ya? Oke. Berikutnya sudah ada Pak Adi juga di tengah-tengah kita. Assalamualaikum Pak Adi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Pak Adi. Benar ya. Ya, kelihatan. Siapa itu? Halo, apa kabarnya anak-anak kelas 5? Baik. Baik. Beli amat. Baik, alhamdulillah. Untuk tugas penjasnya hari ini sudah Pak di-share. Kemarin itu gimana? Itu hanya contoh saja link YouTube-nya. Terus kemudian nanti kalian tinggal praktekkan saja soal Putus. pengawasan sama pendinginan enggak sama juga enggak apa-apa. Sinyalnya diambil Pak Miski. Sekarang sinyalnya putus enggak? Pak Adi lagi nyari tempat untuk sinyalnya biar banyak. Kalau sekarang sinyalnya? Bang TIK, Pak. Ya. Sinyalnya di mana? Udah sih? Ya, bagus Pak di situ, Pak. Sip. Yo, mantap ya. Oke, tadi kemarin untuk tutorialnya sudah Pak di-share di link YouTube-nya. Sudah lihat belum? Nah, itu hanya contoh saja ya. Itu hanya contoh. Kalau pemanasannya mau cuma muter-muter lari ya boleh. Gerakan gini-gini ya boleh. Simple ya boleh. Nggak harus panjang-panjang, itu hanya sekedar contoh dari Pak Adi saja pemanasan dan pendinginannya. Dan untuk olahraga bisa kalian kirim waktu maksimalnya 2 hari. Ya kalau tugasnya hari Kamis berarti maksimal hari Jumat. Kalau di situ tertera maksimal jam 8 ya. Oke, nanti kalau di atas jam 8 ya nggak apa-apa, nyampe tengah malam, cuman ya waktunya tidur, nggak apa dibales, balesnya besok pagi. Oke. Kalaupun ada yang kesulitan dalam membuat video atau dan lain-lain, ya boleh ke sini praktek ya boleh. Kalau ada yang sakit, tinggal bilang sama Pak Adi Capri, Pak, mohon maaf, sedang kurang enak badan. Ya nanti punya izin. Soal nilai ya bisa tetap bagus kalau ada izinnya. Tapi kalau nggak bilang, nanti ngumpulinya terlambat, yaitu berarti tidak on time, seperti kata Bapak dan Ibu Guru yang lain. Oke, mungkin ada yang ditanyakan? Tinggal langsung saja sampaikan. Ya, gimana? Ya. Emang Pak Adi nggak olahraga? Putus, weh. Putus. Ya, yang tanya tadi siapa ya? Putus ya? Oh, ya satu lagi dari Pak Adi. Mungkin jika kalian tidak mempunyai alat ya, misalkan Adi, semacam aku mau kayak. tanya, Pak. Oh ya silakan. Kayaknya bola basket. Kok nggak ada olahraga badminton, Pak? Yo, Mas Aska kesini aja nanti badminton sama Pak Adi. Lari Terus ya? olahraganya. Ya, monggo. Gimana Mbak? Tadi siapa yang mau tanya?
menghilang suaranya. Hantu. Oh ya, satu lagi. Kalau perihal dari alat, kalian nggak usah pusing-pusing. Semacam kayak bola plastik, bola karet, bola basket, bola asti, ataupun hal-hal yang lain alat, itu tenang aja, bisa dimodifikasi, terserah kalian. Misalkan kan kalian dulu pernah mainan kejar-kejaran cim-ciman itu toh, memakai bola plastik yang digulung-gulung terus dilakban, itu buat embat dan lain-lain boleh pakai itu. Terus pakai kertas ini digulung-gulung jadi bulat, terus dilakban jadi kayak bola, ya juga boleh, terserah. Jadi yang penting soal alat kalian nggak usah memikirkan wah belinya jauh, nggak usah beli, pakai kertas gulung-gulung udah jadi alat gitu ya. Yang simpel-simpel aja, oke? Oke, Pak. Sip, mantap. Ada lagi yang ditanyakan? Satu lagi penanya. Kita hitung sampai 1. 1. Oke, kalau nggak ada yang tanya, ya udah. Kecepatan. Oke, selanjutnya Pak Miski sudah siap nggih Pak Halim? Mungkin dari Pak Adi, kalau tidak ada yang bertanya, Pak Adi cukupkan sekian saja. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Wow, luar biasa ya dari Pak Adi. Semangat. Kalian semangat juga ya, insya Allah ya. Ya, oke. Selanjutnya Pak Iswan sudah, Pak Adi sudah. Sekarang tinggal Pak M. Miski. Pak M. Pak Miski. Ya, semoga Pak Miski. Ada kan Pak Miski? Ada kok. Silakan Pak Miski. Pun siap. Ya, ya. Dijawil ya Pak Adi ya. Tolong dijawil. G. Ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara Pak Miski bisa terdengar jelas? Apa? Bisa apa? Alhamdulillah kalau bisa terdengar. Jelas. Baik, untuk PAI materi yang kemarin adalah beriman kepada kitab-kitab Allah. Rukun iman itu mana, Nak? Apa Pak nanti? Rukun iman ada berapa? 5. 6. Ada yang begini. Ada yang begini. 6 ya. Ada 6. Kita urutkan. Rukun iman. Dari yang pertama. Yuk, 1. Beriman kepada Allah. Yang kedua. Iman kepada Allah. Yang kedua beriman kepada malaikat. Rasul. Yang ketiga Rasul. Yang ketiga Rasul. Iman kepada Rasul. Yang ketiga beriman kepada Allah. Yang namanya naik di celestial. Yang keempat beriman kepada Al-Quran. Beriman kepada Al-Quran. Kepada Rasul Allah. Jangan kebalik ya. Yang kelima beriman kepada hari kiamat. Yang keenam Salat. beriman kepada qada dan qadar. Nah, tadi jangan kebalik tadi. Yang pertama kita ulang. Yang pertama iman kepada Allah. Oh, yang kedua Malaikat. kepada malaikat. Yang ketiga kepada kitab-kitab
Oh, yang keempat beriman kepada Rasul-Rasul Allah. Oh, yang kan kebalik ya. Yang ketiga dan keempat ini beriman kepada kiamat, dan yang keenam beriman kepada qada dan yang kebalik. 6. Nah, kemarin kalian sudah belajar tentang mengerjakan tugas tentang beriman kepada kitab-kitab Allah. Nah, selanjutnya kitab-kitab Allah itu ada berapa yang diturunkan kepada rasul-rasulnya? Berapa? Wah. Kitabnya loh. 5. Ada yang begini. Ayo berapa? 4. Yang pertama, kitab apa? Al-Quran. Urut. Dari yang pertama kali diturunkan. Huruf pertamanya apa? Huruf pertamanya T. Taurat. Taurat. Kitab Taurat diturunkan kepada Nabi siapa? Nabi Musa. Pertamanya M. Nabi Dawud. Musa. Huruf pertamanya M. Musa. Nah, kitab yang kedua. Zabur. Hah? Nah, betul tadi. Zabur. Zabur tadi sudah ada yang bilang Zabur. Nah, kitab Zabur diturunkan kepada Nabi siapa? Kemudian yang ketiga, Taurat. Injil. diturunkan kepada Nabi siapa? Isa. Dengan yang terakhir yaitu kitab suci Al-Quran. turunkan kepada siapa? Nabi Muhammad. Nah, harus percaya keempat kitab itu, mengimani keempat kitab tersebut. Itu termasuk rukun iman. Kalau kita tidak percaya adanya Zabur, adanya Injil, maka rukun iman kita kurang sempurna. Nah, kita juga harus percaya adanya kitab itu. Nah, tapi kitab suci bagi umat Islam, bagi kita adalah kitab suci Al-Quran. Nah, kitab suci Al-Quran itu yang menyempurnakan dari kitab-kitab yang sebelumnya. Kitab Taurat, kitab Zabur, dan kitab Injil. Nah, itu disempurnakan oleh kitab Al-Quran. Nah, bayangan kalian kitab itu diturunkannya bagaimana toh? Dijatuhin dari langit kalau Pak. Dijatuhkan dari langit. Dijatuhkan dari langit. Kitab suci Al-Quran begini jatuh bluk gitu. Oh, ayo terus ditangkap sama anak Muhammad pengen gue. Ya, tidak ya. Kepalanya Pak. Enggak Tiba-tiba muncul. Tidak begitu diturunkannya atau diwahyukannya, enggak begitu. Tapi berangsur-angsur, ya, sedikit demi sedikit. Nah, dulu Nabi Muhammad pertama kali menerima wahyu itu surat apa? Al-Fatihah. Apa? Itu loh. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq.
Baqarah. Al-Lahab. Alin Fitar. Itu loh. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Al-Baqarah. Al-Falaq. Al-Alaq. Ya. Bukan Al-Fatihah, bukan Al-Baqarah. Nah, tapi yang pertama kali diwahyukan dulu itu surat Al-Alaq. Sampai Al-A'la. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Itu deh. Surat apa? Talik. Al-A'la. Ya. Iya, Pak. Surat Al-Alaq. Ya, bukan Al-Fatihah. Kalau di Al-Qur'an yang pertama kan surat Al-Fatihah. Tapi yang diwahyukan pertama kali bukan Al-Fatihah. Jadi nggak urut dulu itu sebenarnya ya. Sedikit demi sedikit. Terus dibuat Al-Qur'an oleh para sahabat Nabi. Nah, itu ya, bukan bentuk Al-Qur'an, bentuk Al-Qur'an begini terus diturunkan telembuk. Tidak ya. Oke, itu saja yang bisa Mister sampaikan ya. Mudah-mudahan ini bisa menambah keimanan kita. Allahumma amin. Demikian, ada salah, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Miski sekali lagi ya untuk review PAI-nya. Dan tadi sudah ada Pak Adi, Pak Iswan, dan Pak Miski. Terima kasih semuanya Pak. Insya Allah nanti kita ketemu lagi 2 pekan lagi ya untuk penjelasan materi yang diberikan di pekan itu. Oke. Nah, sekarang terakhir untuk Pak Halim, sedikit saja ya. Insya Allah kemarin sudah Pak Halim bantu lewat video untuk matematikanya. Jadi, alhamdulillah untuk tugas-tugas yang sudah kalian kerjakan, insya Allah rata-rata sudah pada benar. Karena pada dasarnya untuk pecahan itu kan sudah dijelaskan di kelas 4 ya. Betul? Ya, paling di spotlight lagi. Halo? Nah, oke. Nah, untuk yang hari Selasa kemarin, kita sudah belajar untuk menyamakan penyebut. Ya kan? Ada 2 cara. Oke, ada yang masih ingat cara yang pertama adalah dengan? Karena untuk menjumlahkan dan mengurangkan pecahan itu tidak bisa kalau kita ya, karena kalau kita tidak menyamakan penyebutnya, kita tidak bisa menjumlahkan pecahan itu ya. Misal ya kemarin ada 1/2 ditambah 1/3 itu tidak bisa kalau hasilnya adalah 2/5. Jadi yang dijumlahkan tidak pembilang dan penyebutnya, tapi yang dijumlahkan hanya pembilangnya saja. Syaratnya adalah penyebutnya harus sama. Contohnya 1/2 ditambah 3/2. Ini penyebutnya sudah sama-sama dulu. Bling. Kemudian pembilangnya kita kelihatan ya?
Gitu nggak sih? Oh, Dimatiin kameranya bisa. Mali. ya. 1 tambah 1 2. Baik. Jadi untuk syaratnya kita bisa menunjukkan dan mengurangkan pecahan itu dengan kita harus menyamakan penyebutnya terlebih dahulu. Karena kalau tidak sama penyebutnya itu tidak senilai namanya. Ya. Karena senilai itu artinya gimana sih, Pak? Senilai itu ya pembaginya sama. Semisal ada B. Itu apa ya, Mas ya? Telur ceplok. Kita bagi 2. Wah, enggak enak. Bagian yang paling asli itu berarti sama dengan pecahannya berapa? Rotinya dibagi 2, berarti per 2. Yang paling asli itu berarti jumlahnya berapa? 1 ya. 1 per 2. Nah, ini bisa kita jumlahkan dengan sama-sama yang penyebutnya 2. Kita samakan penyebutnya dengan cara yang pertama adalah mengalikan. Yang kedua dengan APK. APK itu adalah kelipatan ya. Jadi kalau semisal penyebutnya adalah semisal ya pada pecahan 1 per 2 ditambah 1 per 3, maka kita harus mencari kelipatan dari 2 dan 3 itu. Coba kelipatannya 2. Berapa saja? 2 sendiri. Kemudian berapa lagi kelipatannya 2? 2, 4, Lagi 6, 6, berapa lagi? 8, 8. Berapa lagi? 10, Nah, terus ya, gampang ya, tinggal misal 2 ini atau jumlahkan dengan 2 lagi. Tambahkan 2 lagi, kan? Sedangkan kalau 3, kelipatan 3 berapa? 3, 3. Tambah 3. Tambah 3. 9, 9. 9 tambah 3. 13, 12, 12, 12. Nah, dari catatan ini kan namanya K ya, kelipatan persekutuan per ke. Jadi kita cari kelipatan dari 2 dan 3 ini yang sama dan paling kecil. Apakah yang paling kecil? 6. Iya, ini. Jadi yang kita jadikan penyebut dari 1 ke 2 tambah 1 ke 3. Putus-putus. Ya, Po. Ya, kalau putus-putus lihat ini aja, lihat papan tulisnya Pak Halim. Nanti insya Allah itu membantu. Nah, di sini dari 2 dan 3 kita samakan menjadi 6. Karena tadi kita gunakan proses dari KPK. Kita cari kelipatan di antara 2 penyebut itu yang paling kecil. Nah, kemudian kita buat kurung. Tambah kurung. Ini. Tulis ulang 1 sama 1 dikali. Nah, ini 6 dibagi 2 itu berapa? Enam dibagi 2 sama dengan 3. Tulis di sini. Nah, 3. ya. Terus selanjutnya ditambah 1 kali dan 1 kali ini 6 dibagi 3. Berapa? Yo, 2. Tulis di sini.
Kalau sudah, kita kalikan 1 kali 3 sama dengan 3. ya, ditambah 1 kali 2 2. 2 per 6. Kecil sekali ya. Tempatnya sempit. 3 tambah 2 per 6. Nah, tinggal kita jumlahkan. 3 tambah 2 berapa? 5. 5. Ini berapa? 6. 5 per 6. gampang ya. Ya. Jadi kayak gitu di prosesnya. Kalau kita tahu KPK apa, kita buat format seperti ini insya Allah. Nah, untuk hari ini, untuk hari Kamis, kita akan mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Ya, pecahan campuran itu kan kemarin pecahan yang terdiri dari bilangan bulat dan pecahan itu sendiri 1/2. Ini yang disebut dengan pecahan campuran. Jadi ada bilangan yang bulat, berarti artinya utuh ya. Kalau dalam pecahan berarti tulisannya lebih besar. Dan ada pecahannya 1/2. Seperti itu. Nah, kenapa kita bahas? Karena untuk menjumlahkan dan mengurangkan, nanti selain proses menyamakan, kita juga pecahan biasa akan lebih mudah. Nah, kalau kita mengubah 2,5 jadi pecahan biasa, caranya gimana? Penyebutnya kita tulis di sini. 2 dikali bilangan bulatnya berapa? 2. 2. Tambah Terus tutup kurung tambah 1. pembilangnya 1. Per di sini berapa? 2. Penyebutnya tetap 2. Kita cari 2 kali 2 hasilnya 4. 4 ditambah 1 per 5. 2. Ya, terus kita jumlahkan 4 tambah 1 sama dengan 5, Pak. 5. 2. Nah, untuk mengingatnya adalah kali samping ditambahkan 1. Apa tadi paling bilang? Bawah dikali samping ditambah atas. Bawah dikalikan samping ditambah atas. Paham, Pak? Udahin. Paham. Ya. Nah, kalau Kok simpel Pak itu, Pak? biasa Putus. Hah? Putus lagi ya. Lihat aja. 6/4. Udah enggak. Kita mau ubah menjadi pecahan campuran 6/4. Caranya adalah 6 ini dibagi 4. Ada enggak 6 bagi 4 itu? Enggak, Pak. Enggak ada ya. Berarti gimana? Kita cari angka di bawah 6. Kita cari angka di bawah 6 yang bisa dibagi 4. Berapa kira-kira? 6. Bawahnya berapa? 4. 5 bagi bisa enggak? 4. Betul. Jadi ini 6-nya kita bayangkan jadi angka 4. 4 bagi 4 berapa? 1. Tuh, Pak, 1. 6. 1. 6 jadi 4. 6 dari 4 itu berarti 6 dikurangi 4 berapakah? 2.
Penyebutnya masih tulis 4. Jadi 6 bagi 4 sama dengan 1. Sisanya 2 dibagi 4. Gitu. Udah enggak? Kalau mudah ya. Silakan. Nanti kalian akan mengerjakan ayo mencoba ini, yaitu mengubah pecahan campuran pecahan biasa dan putus. Putus lagi. Oke, kalian matikan videonya aja. Oke, ada yang ditanyakan dulu mungkin sebelum kita usaikan Zoom kita kali ini? Enggak nih, Pak. Nah, sebelumnya Bu Junika apakah masih on? Masih sambil mainan HP, Pak. Tahu. Iya, cari tahu. Junika, nanti kita sebelum kita tutup, nanti kita foto bareng dulu ya. Anak-anak semuanya. Nah, nanti sebelum kita foto bareng, silakan dinyalakan kameranya semuanya. Silakan nanti kalau diberi apa-apa oleh Bu Junika, kalian bergaya sesuka kalian, tapi asalkan saja. Nanti akan di screenshot oleh Bu Junika. Oke, sudah siap. Nah, silakan Bu Junika. Nanti Bu Junika foto, nanti kalian pas lagi tidur lagi. Boleh, pasang tangannya. Ya, kita foto bareng dulu sebelum kita tutup. Cuma berapa nih, Pak Halim? Ya, silakan. Semua kamera di-on-kan. Kamera ada yang belum di-on-kan nih, Pak Halim. Mas Yafi, nggak salah. Oh, ya. Saya kan di-on-kan, Bu. Nanti kayaknya jempol ya. Ya. Oke, nanti dulu ya. Ya, silakan jempolnya semuanya diacungkan. Satu, Pak. Nah, yang satunya lagi belum. Sebentar ya. Turunkan tangannya dulu. Sebentar, baru di-siap oleh Junika. Oke. David kayaknya amazing. Bentar. Yang ke foto baru yang satu layar, yang satunya belum. Bentar. Coba lagi. Bisa. Kalian ini pakai laptop atau belum? Kalian Itu loh Bu, laptop saja Bu yang luas. PRTST itu loh Bu. PRTST. PRTST. Tapi ini nanti error. Screen. Belum Bu. Oh, yang satu sudah, yang satu belum. Habis foto selesai Bu. Ya. Belum. Kalau kalian mau ngobrol sama temennya kayak kemarin boleh. Tiga. Belum, paling yang satu nggak bisa. Paling ini pakai nanti YouTube. Pakai HP. Paling pakai laptop. HP-nya saya mati. Oh, dulu. Saya pakai HP. Bu Junika, nanti silakan dilanjut. Bisa ini yang satu bisa, yang satu nggak bisa. Windows. Katanya tadi ada gini Bu, itu pencet Windows plus PRTST Bu. Aku udah nyoba bisa. Ada yang pakai laptop kok? Ini ada yang pakai laptop nggak anak-anak? Aku pakai HP. Pakai laptop. HP. Bisa ya? Kita pakai kamera aja. Aduh ya. Bu, selesai jam berapa Kayaknya jam 11. Masih setengah jam lagi.
Oke, ini maaf ya yang slide kedua ini pakai HP karena ternyata laptopnya error. Bisa. Oke. Alhamdulillah bisa. Nanti seperti biasa ya, Bu Yunika kirim ke grup. Ada tambahan lagi dari Pak Halim mungkin pembelajaran hari ini? Tekan Bu ya. Belum Bu. Oke, dari Bu Yunika dan Pak Halim dan Pak guru lainnya mungkin cukup sekian. Terima kasih atas perhatiannya. Marilah kita tutup pertemuan pada hari ini dengan membaca doa penutup majelis agar ilmu yang disampaikan Bapak atau Ibu guru bermanfaat untuk kita dan dimudahkan kita untuk mengerjakan tugas ke depannya. Doa penutup majelis. Subhanallah. Sekian, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.